Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin wal saimat rahimakumullah. Bertemu kembali dengan kami di Pesantren 19. Program spesial menjelang berbuka bersama kita menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-19 Ramadan 1441 Hijriah dan juga kita akan masuk ke episode yang ke-19 insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah berikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk meneruskan ibadah Ramadan terakhir yang adalah puncak-puncaknya, di mana 10 hari terakhir ini Rasul SAW bangun dengan para sahabatnya dan tidak tidur, dan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan kita insyaAllah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan masuki nama Al-Quran atau sifat Al-Quran Burhan. Burhan ini juga di kalangan kita, di masyarakat Muslim Indonesia khususnya, tidaklah menjadi asing. Bahkan banyak sekali saudara-saudara kita dinamakan dengan Burhan. Makna dari kata Burhan dalam bahasa Arab adalah Al-Hujjatul Bayyinatul Fasilah. Hujjah yang clear, yang nyata, yang ilmiah, yang memutuskan. Artinya apa? Yang tidak bisa dibantah. Jamaknya adalah barahin. Dia berasal dari kata fi'il barhana yubarhinu barhanatan wa burhanan. Burhan qati' dalam bahasa Arab dikatakan burhanun qati', artinya apa? Muqni'un yaqta'ul hujjah. Membuat sampai kepada kesimpulan yang pasti dan memuaskan dan bisa diterima dengan baik secara akal dan sebagainya, dan tidak butuh lagi dalil lain atau memutus segala argumentasi lain. Artinya kalau disebut dengan burhan adalah argumentasi yang kuat, yang paling kuat di antara argumentasi yang lain. Mari kita lihat kata burhan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kata burhan. Di antaranya dengan arti Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 174 sampai 175, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Wahai manusia. Nah, ini seruan untuk manusia. Sebagaimana juga hudan linnas untuk manusia. Karena memang Al-Quran ini fokusnya adalah kepada manusia. Kendatipun pada hakikatnya yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Quran sebagai hudan, menjadikan Quran sebagai nur adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak berarti Al-Quran hanya untuk orang-orang beriman. Tidak. Memang Allah rancang Quran ini sebagaimana risalah Muhammad SAW ini untuk seluruh manusia. Kemudian juga silakan manusia mana yang mau beriman kepadanya dan yang akan mendapatkan petunjuk darinya. Allah manggil manusia. Apa kata Allah? Qad ja'akum burhanun min rabbikum. Telah datang kepada kalian burhan, yaitu Al-Quran. Dari mana? Dari Rabbmu. Jadi Al-Quran ini datang dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikum, dan kami turunkan ia kepadamu nuran, sebagai cahaya mubina, cahaya yang terang benderang, yang mampu menjelaskan
segala hal sesuatu yang selama ini menjadi tidak jelas di antara manusia di zaman Al-Quran ini diturunkan. Lalu Allah teruskan, siapakah orang-orang yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai burhan dan cahaya? Allah jelaskan, wal fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang yang beriman billah, beriman kepada Allah, wa tasamu bihi, berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada kitab Allah, fasayudkhilhum fi rahmati, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat Allah dan ke dalam karunia-Nya, dan akan diberikan mereka arahan menuju as-siratan mustaqimah, jalan yang lurus, yaitu Islam yang akan menyampaikan bertemu Allah Subhanahu wa taala di surga pada hari akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga akan temukan kata burhan, ya, yang berarti hujjah atau dalil, argumentasi atau dalil. Allah berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata, yakni Yahudi dan Nasrani atau Ahlul Kitab, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja. Nah, ini klaim mereka. Lalu Allah katakan, tilka amanihum, itu kan angan-angan mereka. Kenyataannya tidak akan seperti itu. Kalau nggak percaya, kata Allah, qul hatu burhanakum. Coba apa argumentasinya? Apa dalilnya? Jika kalian benar. Nah, di sini Allah Ta'ala menantang. Jika ada istilah banyak jalan menuju Roma, artinya banyak jalan menuju surga, dengan ayat ini terbantahkan. Jalan menuju surga setelah Al-Quran diturunkan, setelah Rasul diutus, hanya satu-satunya adalah Al-Islam. Al-Islam yang mana? Al-Islam yang berpegang teguh kepada Quran dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada ketika Hajjatul Wada, Rasulullah dengan tegas mengatakan, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka yang sangat mahal. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya apa? Kalian akan berhasil bertemu Allah di surga kelak di akhirat. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang masuk neraka, Allah tidak mau ketemu. Dan yang ketemu dengan Allah itu hanya orang-orang beriman yang masuk surga. Maka Rasul katakan siapa yang berpegang teguh, Rasulullah katakan siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini sesuai dengan ayat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 111 ini. Bahwa klaim Yahudi dan Nasrani yang hanya masuk surga, atau sebaliknya bahwa banyak jalan menuju surga, ternyata tidaklah benar. Dan ini adalah hembusan-hembusan pemikiran orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, ini juga bisa kita temukan. Burhan berarti bermakna hujjah atau dalil. Surat Yusuf, surat An-Naml ayat 64. Allah berfirman, "Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, a ilahum ma Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Siapakah yang memulai ciptaan ini? Kemudian mengembalikan ciptaan itu kembali. Artinya dimulai dari nol, kemudian ada, kemudian dikembalikan kembali, kemudian nanti dibangkitkan kembali. Siapa? Dan siapakah orang yang berikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Ailahum ma'allah. Masih adakah Tuhan selain Allah? Artinya apa? Ingat, wahai manusia, wahai kaum muslimin, yang menciptakan kita dari nol sampai kita hidup sekarang adalah Allah. Kemudian dia matikan kembali kita. Kemudian dia hidupkan kembali. Allah juga. Kemudian ketika kita di dunia, Allah beri kita rezeki dari langit dan bumi. Apakah pantas kita menjadikan Tuhan selain Allah? Kalau masih kalian ngotot pantas, kata Allah, Qul hatu burhanakum. Coba, mana argumentasi kalian? In kuntum shadiqin. Jika kalian benar. Kenapa? Karena yang pantas disembah, yang dijadikan Tuhan itu adalah pencipta. Sudah terbukti sepanjang masa. Sejak bumi ini diciptakan Allah. Sampai Adam diturunkan ke atas muka bumi ini dari surga. Sampai hari ini tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakan. Apalagi menciptakan manusia. Lalat saja yang kecil, semut saja yang kecil. Tidak mampu diciptakan. Paling manusia mampu menciptakan robot. Robot tidaklah berarti sama sekali
dibandingkan dengan kehebatan ciptaan Allah yang bernama manusia. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, harus jelas argumentasinya. Harus jelas dalilnya, faktanya harus jelas. Yang berhak kita pertuhankan, yang berhak kita sembah, yang berhak kita taati dan kita agungkan. Dan yang berhak kita berdoa meminta, ar-raja, berharap, dan khauf, takut kepadanya. Hanya yang menciptakan alam semesta ini dan menciptakan manusia. Itulah Allah katakan khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Kalau tidak ada fakta Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa menciptakan, lalu kita sembah juga, berarti kita tidak punya argumentasi yang kuat. Berarti argumentasi kita lemah dan argumentasi kita tertolak. Kemudian kita juga menemukan dalam surat Yusuf ayat 24 bahwa burhan di sini berarti hujjatullah wa ayatuhu. Argumentasi-argumentasi Allah dan ayat-ayatnya. Allah menjelaskan dalam surah Yusuf ayat 24, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Dan sungguh wanita itu, permaisuri itu, istri raja itu telah terbangun syahwatnya menggoda Nabi Yusuf. Wahamma biha, Nabi Yusuf pun juga sudah mulai tergoda. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalaulah dia tidak melihat burhan. Di sini katakan burhana rabbi, ayat-ayat dari Allah. Artinya ketika itu Nabi Yusuf ingat betul bahwa Allah tidak menyukai perbuatan ini. Bahwa ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, bukti-bukti yang diturunkan kepada Nabi sebelum Yusuf dan setelah kepada Nabi Yusuf tidaklah meridai perbuatan serong ini, perbuatan yang digoda oleh istri raja ini untuk berbuat zina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika sang permaisuri ini menggoda Nabi Yusuf, bukannya Nabi Yusuf tidak berarti punya syahwat. Dia punya syahwat, tapi dia diberi Allah kemampuan untuk mengendalikan syahwatnya karena dia melihat ayat-ayat Allah. Dia ingat Allah. Dan diterbayang bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah untuk menyelamatkan Nabi Yusuf dari godaan-godaan buruk, godaan-godaan syahwat yang menimpa dirinya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dia, kami jauhkan dia, kami hindarkan dia dari keburukan, dosa, dan dari fahsya, zina. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang diberikan keikhlas beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Yusuf juga mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Nyaris saya tidak bisa lepas dari godaan syahwat saya, godaan nafsu saya. Karena nafsu itu pada intinya ammaratun bis-su', mendorong orang untuk berbuat kejahatan dan dosa. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dapat rahmat dari Allah SWT. Nafsu siapa? Nafsu orang-orang yang diberi Allah keikhlasan dalam hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga temukan makna al-hujjatul qati'ah dari kata burhan, burhan dalam Al-Quran. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 24. Amittakhadhu min dunihi alihatan qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Apakah mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan yang disembah? Coba lihat, ini tantangan lagi. Coba, kalau benar Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu selain Allah itu, Allah katakan apa? Qul, katakan Muhammad, hatu burhanakum. Coba, mana bukti-buktinya? Seperti yang dijelaskan tadi. Adakah buktinya bahwa Tuhan-Tuhan disembah itu menciptakan? Bahkan mereka diciptakan. Tuhan-Tuhan baik dalam berbentuk patung. Patung itu diciptakan oleh si pengabdinya, manusianya. Kemudian disembah. Kalau orang kafir Quraisy ditanya, kenapa kalian sembah patung? Patung kan diciptakan apa? Mereka mengeles. Jawaban mereka apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar jadikan perantara bagi kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah mengatakan,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau berdoa, Allah itu dekat, tidak perlu pakai perantara kata Allah Ta'ala. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah akan kabulkan, Allah jawab permintaan-permintaan hambanya. Oleh karena itu Al-Quran ini apa? Allah katakan hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Quran ini menjelaskan orang-orang yang hidup bersama saya sekarang dan orang-orang yang hidup sebelum. Makanya Al-Quran banyak bercerita tentang bagaimana cerita umat-umat terdahulu sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bercerita tentang kondisi umat di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sayang, bal aktsaruhum la ya'lamunal haq. Kebanyakan manusia yang hidup di zaman Nabi sampai sekarang, kebanyakan mereka tidak mau belajar al-haq, Al-Quran ini. Fahum mu'ridun. Bahkan mereka menjauh dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Jelaslah dari ayat ini bahwa semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak ada argumentasi yang ilmiah. Tidak ada hal yang bisa diterima oleh akal sendiri. Bahkan Allah menjelaskan kenapa manusia seperti itu. Alasannya adalah wahum mu'ridun. Karena menjauh dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita perhatikan sekarang. Kehidupan sebagian umat Islam hari ini. Kita nggak usah cerita tentang kehidupan orang-orang kafir. Kehidupan umat Islam hari ini boleh dikatakan sudah menyimpang Tuhannya. Sudah menjauh dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya virus corona ini sebagai bukti atau bisa membuktikan betapa tidak sedikit umat Islam jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Mereka lebih percaya kepada isu-isu, kepada berita-berita tentang corona yang dibesar-besarkan. Menurut para ahli, dibesar-besarkan. Dan mereka takut kepada corona sangat berlebihan, di luar dari takut manusia biasa, sampai kepada paranoid, kekhawatiran yang berlebihan. Padahal kepada Allah saja yang menciptakan mereka, mereka tidak takut seperti itu. Buktinya apa? Contoh. Ini contoh konkret, kaum muslimin rahimakumullah. Allah suruh wanita-wanita nutup aurat, nutup muka. Atau walaupun ini ikhtilaf para ulama, mereka nggak mau. Tapi karena corona, mereka nutup muka mereka, terus dengan cadar. Atau apapulah namanya. Masker, apapulah namanya. Allah suruh banyak di rumah. Agar bisa mendidik anak dan istri. Agar menjadikan rumah itu tempat ketenangan, sakanan. Mereka tidak mau pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi tempat-tempat hiburan. Dikira di sana ada hiburan. Tapi karena takut corona, mereka bisa tinggal di rumah berbulan-bulan. Bahkan sekarang di Indonesia aja sudah sampai 2 bulan. Jangan berbuat maksiat. Jangan salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jangan ciuman dengan yang tidak halal. Jangan buat maksiat. Allah katakan larang-larangan. Tidak mau juga dan tidak takut juga. Tapi karena takut corona, karena corona itu menularnya dari bersin, dari mulut dan dari hidung, dari tangan. Semua tempat-tempat maksiat yang menyediakan kemaksiatan wanita hari ini tutup, bahkan sampai Las Vegas. Pusat kemaksiatan terbesar di dunia yang beromset miliaran dolar hari ini tutup. Begitu juga pusat pelacuran terbesar di Belanda tutup. Termasuk di kita juga. Alhamdulillah banyak yang tutup. Ala kulli hal, beginilah kita lihat hari ini. Manusia, bahkan umat Islam lebih takut kepada makhluk Allah yang bernama corona ketimbang Allah yang menciptakan makhluk itu sendiri, menciptakan mereka. Perintah-perintah Allah diabaikan. Tapi ketakutan kepada ancaman dari makhluk mereka lakukan. Dan mereka upayakan untuk terhindar. Dan tidak pernah mereka berupaya atau kurang berupaya menghindar dari ancaman-ancaman Allah yang lebih dahsyat. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu, jaga dirimu dan keluargamu, anak istrimu dari ancaman api neraka. Oleh karena itu tidak heran kita banyak melihat di kalangan muslimin hari ini masih banyak yang durhaka kepada Allah, menjauh dari Al-Quran.
menjauh dari petunjuk Rasulullah dan menjauh dari Islam, dan bahkan ada yang sampai menghina, ya, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Quran. Dikatakan agama ini adalah sebuah konspirasi. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa yang muncul dari orang-orang yang menjauh dari Al-Quran karena tidak pernah mau membaca Al-Quran, karena resistensi pada Al-Quran, karena sakit hati, hasad dalam dirinya kepada Al-Quran, kepada Rasulul Quran, kepada umat Al-Quran, yaitu umat Islam. Nah, yang terjadi adalah mereka bersikap dan berkata tidak punya burhan, tidak punya hujjah, tidak punya bukti, dan sangat-sangat menyedihkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir kita juga bisa lihat bahwa burhan ini berarti ayat dari ayat Allah atau al-mu'jizat. Ini cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikirim Allah berdakwah kembali setelah dia lari dari Fir'aun, dari Mesir, dan dia sampai ke Madian. Setelah tinggal 8-10 tahun di sana, Allah suruh kembali dan beri wahyu, suruh berdakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa sebagai seorang manusia khawatir. Karena dianggap Nabi Musa ini pelaku kriminal yang pernah membunuh orang. Ya, dan lalu dicari-cari dan dikejar mau dibunuh. Lalu Nabi Musa khawatir juga dan mengadu kepada Allah, saya punya kesalahan pada mereka ingin bunuh saya. Lalu dijamin oleh Allah Ta'ala, idhaba ila Fir'aun. Pergilah engkau dengan Harun saudaramu kepada Fir'aun. Nanti inna ma'akuma mustami'un. Kami akan selalu perhatikan. Jadi Allah akan perhatikan kalian dan akan menyelamatkan kalian dari upaya apapun kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pasukannya. Nah, Allah bekali dengan mukjizat. Karena di zaman Fir'aun itu yang dominan itu adalah sihir, ilmu sihir. Makanya Nabi Musa ini diberi Allah ada 10 mukjizat. Nah, di sini dijelaskan ada 2 mukjizat atau 1 mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Apa? Allah katakan, usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Masukkan tanganmu kepada leher bajumu atau kepada kantong bajumu, nanti akan keluar tanganmu putih bercahaya, tapi bukan penyakit. Nah, ini mukjizat. Wadmum ilaika janahaka minar rahb. Kalau kamu takut, ya kalau kamu takut, coba letakkan tanganmu kembali di sampingmu, ya, di sebelah kanan, sebelah kirimu. Ya. Jadi tangan Nabi Musa yang bisa bercahaya ini, Allah katakan fadhalika burhani min rabbika ila Fir'aun. Ini adalah 2 mukjizat, 2 burhan, 2 fakta ilmiah, 2 fakta mukjizat. Keyakinan dari Allah Ta'ala. Yang satu adalah tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular besar. Yang kedua, tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Lalu Allah katakan fadhanika, 2 hal ini burhanani, 2 fakta, 2 hujjah, 2 ayat kebesaran Allah, 2 mukjizat dari Allah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk engkau bawa kepada Fir'aun wa malaihi. Innahum kanu qauman fasiqin. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Dengan harapan apa? Dengan harapan Nabi Musa bisa mengeluarkan mukjizat-mukjizat dari Allah Ta'ala, bahkan akan mengalahkan tukang-tukang Fir'aun secara keseluruhan, dan bahkan dalam pertarungan dengan Nabi Musa alaihissalam, semua tukang sihir Fir'aun itu masuk Islam dan bersujud, sehingga Fir'aun ditinggal sendiri dan murka luar biasa. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah banyak sekali makna dari kata burhan itu. Kesimpulannya adalah Al-Quran yang sebagai burhan ini adalah hujjah al-qati'ah, fakta yang mengalahkan seluruh fakta, argumentasi yang mengalahkan seluruh argumentasi yang ada, dan semua ayat-ayat yang di dalamnya, syariat Allah yang ada di dalamnya, ajaran-ajarannya, kisah-kisahnya, aspek-aspek saintifiknya, aspek sejarahnya, dimanapun, ya, sejak kapanpun, belum ada manusia yang bisa menyamainya, walaupun hanya 1 surat pendek. Inilah hikmah dari tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi
in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu kepada burhanul Quran, kepada hujjatul Quran, silakanlah. Ya. Coba datangkan, fa'tu bi suratin mis. Coba datangkan surat yang terpendek seperti dia. Dan panggil saksi-saksi kalian, pakar-pakar kalian. Bahkan dalam ayat lain katakan, silakan berkumpul jin dan manusia untuk melawan, membuat seperti Al-Quran. Silakan. Dan tidak pernah bisa, dan juga tidak akan pernah bisa sampai hari kiamat nanti. Sampai alam ini Allah hancurkan, manusia ini semua Allah matikan, dan Allah kembalikan kepada akhirat kelak. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah, biasakan baca Al-Quran, fahami isi dan artinya, renungkan, tadabburkan, tafakurkan, agar kita benar-benar memahami bahwa Quran adalah hujjah, Quran adalah burhan, Quran adalah hujjah, tidak akan ada lagi yang bisa menyamainya, apalagi mengunggulinya. Itulah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan selalu ayat-ayat kami, kebesaran-kebesaran Al-Quran, kebesaran-kebesaran ayat kami, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam jagat raya ini, sampai jelas bagi manusia bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga benar-benar Al-Quran ini menjadi burhan bagi hidup kita. Di tengah percaturan pemikiran yang semakin hari semakin sengit akibat adanya fitnatus syubuhat yang muncul di akhir zaman ini. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti biasa pada penutupan program kita hari ini, kita akan mengutip salah seorang ungkapan atau ucapan ilmuwan. Beliau adalah Profesor Gerald C. Joeringer. Beliau ini profesor di embriologi medis di Universitas Georgetown. Dr. Gerard is a course director of professor and coordinator of medical embryology at the Department of Cell Biology, School of Medicine, Georgetown University, Washington DC, USA. Apa kata beliau? Sebagian ayat Al-Quran memberikan deskripsi yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Beliau ini karena ahli embriologi, fokus kepada ayat-ayat penciptaan manusia. Dari campuran sel sampai penciptaan organ tubuh. Jadi dari nutfatin amsyaj. Al-Quran mengatakan nutfatin amsyaj. Ya, dari campuran sel sampai penciptaan organ tubuh, tidak ada catatan yang sedemikian setara tentang tahapan ini. Jadi kata beliau, carilah ilmu tentang embriologi, tentang proses penciptaan janin. Ada nggak yang setara dengan catatan Al-Quran ini? Tidak ada. Terminologinya dan penjelasannya tentang perkembangan manusia yang pernah ada sebelumnya. Masya Allah, ini tantangan beliau yang luar biasa. Walaupun tidak semua, sebagian besar deskripsi dalam sastra ilmiah tradisional tentang perkembangan embrio manusia sudah diinformasikan oleh Al-Quran berabad-abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Subhanallah. Benarlah Al-Quran ini burhan, hujjah. Bukan hanya hujjah tentang ketuhanan, benarnya Allah sebagai Tuhan, termasuk juga hujjah tentang ilmu embriologi, sains modern yang sekarang baru diketahui oleh manusia. Al-Quran sudah bicara sejak ia turun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Al-Quran benar-benar menjadi burhan, menjadi hidayah, menjadi kitab, dan menjadi lain-lain sesuai nama Al-Quran yang Allah sudah tetapkan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.